Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Di apa acara hari ini? Bisakah Loki menjelaskan apa itu nobar? Nobar itu adalah nonton bareng, watching a film together. Dalam acara ini ada beberapa tamu dan mahasiswa yang akan berbicara tentang pengalamannya dengan bahasa Indonesia. There'll be students and special guests sharing their Indonesian language experience. Juga ada penampilan angklung. There's also a traditional musical performance. Dan penayangan film, and a film screening too. Dan jangan lupa, setelah film itu ada kuis untuk mahasiswa bahasa Indonesia. Jadi, simak baik-baik ya. Sekarang kita akan berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Please stand, sing the Indonesian National Anthem. Bangsa
mengundang Bapak Dubes untuk memberikan sepatah dua patah kata. Please welcome His Excellency, the Indonesian Ambassador to Australia and Vanuatu. Terima kasih. Tadi pagi saya juga di AU untuk memberikan kuliah mengenai Indo-Pasifik dalam bahasa Australia. Sekarang saya harus memberikan sambutan dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengerti. Saya sangat bangga, kemarin saya juga ke sekolah Canberra Grammar School, bertemu dengan anak-anak kecil. Mereka berbahasa Indonesia sangat baik. Ada tanya jawab, semuanya bertanya mengenai ular itu. Apa di Indonesia ada ular? Ularnya seberapa panjang? Saya belum pernah melihat ular di Indonesia. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi, ya. We are now in the very interesting moment, 2020, 2030. This is, we call it pancaroba, geopolitical pancaroba geopolitik. Nah, Indonesia and Australia, we are neighbors, and we have all the potential to be strategic partner as well. So in these very difficult times, I think it's very good if the two countries can stay together, work together to reshaping the regional politics. Both of us are democracies, and unfortunately we have a different cultural orientation, of course. We speak Bahasa, we speak Australian, and then, but I believe that in the last 20 or 30 years, we have 20,000 Indonesians at any given time belajar di Australia. Nah, ini saya kira suatu modalitas yang sangat besar untuk menjembatani mungkin kekurangpahaman satu sama lain, karena 20.000 mahasiswa tadi sudah belajar bahasa Australia, bukan bahasa Inggris. Tapi saya kira sudah waktunya teman-teman di Australia dengan program yang begitu bagus, ya, New Colombo Plan, belajar bahasa Vietnam, belajar bahasa Indonesia, to explore Southeast Asia, because our future is in the region. Now, I just finished my polling among the young diplomats in the foreign ministry. It's very interesting to see the third generation of our diplomats. Yeah. The first generation, mostly they are graduated from Utrecht, from the most university, famous one in Europe. Second generation, like Pak Hasan Mirayuda, they're pretty much American graduates. They remember back with Mafia and stuff. And after that, the third generation, for myself, I'm the product of Australian education. Martin Natalagawa graduate from here as well. Yeah. So semakin banyak orang-orang yang produk lokal. Ya. Produk lokal adalah produk Asia Oceania, karena masa depan kita memang di sini. Ya. Pergeseran politik dunia ke arah Asia Oceania. Tentu belajar satu sama lain akan menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita berjalan bersama-sama ke depan. Malam ini kita akan nonton film yang saya sangat suka juga. Saya nontonnya di Netflix tentang peristiwa yang saat itu saya ada di Jakarta. Sebetulnya saya harus berangkat ke Australia waktu itu untuk sekolah di AU, tapi tertunda karena pesawatnya digunakan oleh Australia untuk mengangkut diplomatnya kembali ke Canberra waktu itu. Ya. Peristiwanya memang mungkin lebih seram daripada yang digambarkan di film ini, tapi saya mengalami euforia ketika saya juga berjalan bersama teman-teman yang lain di gedung DPR waktu itu, ya. Tapi itu suatu turning point yang luar biasa, ya. Dan pekerjaan diplomasi menjadi jauh lebih mudah karena saya di generasi itu. Kalau zaman dulu berbicara mengenai sesuatu sangat sensitif, tapi sekarang lebih enak, ya, kita bisa ngomong apa saja, ya, sebagai teman. Nah, itu saya kira yang akan kita saksikan setelah film ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa menikmati bersama-sama dan mengambil pelajaran yang baik dari film di balik apa itu? 98.
98 ya. Saya sampai ke Australia gara-gara itu 99. Terus ketemu pacar saya di sini tahun 2000, langsung kawin lagi. Sekedar kenangan mengenai ini. Ya. Saya kira itu teman-teman ya. Selamat belajar berbahasa Indonesia, belajar musik angklung. Ada Mas Lutfi di sini. Dia jago angklung, dia suka menggoyang sesuatu. Segala satu digoyang terus sama Mas Lutfi. Ya. Demikian, terima kasih. Enjoy the rest of the evenings. Thank you very much. Kehadiran Bapak Dubes hari ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih atas nasihatnya dan pesan-pesannya untuk mahasiswa dan orang lain yang di sini. Sebagai kenang-kenangan, ada bunga dan tanda mata dari panitia diwakili oleh Bapak Wayan. Kepada Bapak Wayan dipersilakan memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Dubes. Round of applause to the ambassador, please. Yaitu tadi Bapak Dubes, para hadirin sekalian. Terima kasih Bapak Dubes. Karena hari ini adalah hari kebangkitan nasional di Indonesia. Tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional, hari bersejarah yang sangat penting dan monumental. Hari ini adalah hari lahirnya organisasi Budi Utomo, salah satu organisasi yang melampaui perjuangan nasional. Dengan adanya perjuangan Budi Utomo, maka organisasi nasional semua berjuang dan bersatu untuk kemerdekaan Indonesia. Semuanya berkorban untuk kebangkitan nasional, untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu, Loki? Wah, ternyata penting sekali ya. Kita harus hormat pada para penjuang kebangkitan nasional ya. Ya benar, Loki. Sekarang ada beberapa mahasiswa yang akan berbicara tentang motivasi dan pengalamannya untuk belajar bahasa Indonesia. Oh, menarik ya. Siapa yang pertama? Who's up first? Pertama ada Hana. Silakan Hana. Selamat sore, nama saya Hana. Saya sedang belajar bahasa Indonesia 1. Saya memilih belajar bahasa Indonesia karena saya ingin lebih tahu tentang budaya saya dan budaya saya. Keluarga saya Melayu dan Jawa. Saya suka sekali makan makanan Melayu, mendengarkan musik Indonesia, dan melatih pencaksilat. Tetapi saya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Saya mau belajar bahasa Indonesia untuk lebih mengerti keluarga saya. Pada mid-semester break, ayah saya berbicara di Facebook dengan nenek saya yang tinggal di Singapura. Itu pertama kali saya bisa mengerti mereka. Saya senang sekali. Lama-lama saya ingin bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia dengan keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih Hana. Pembicara selanjutnya adalah Rosie yang akan berbicara tentang pengalamannya belajar bahasa Indonesia. Hai Rosie. Terima kasih. Selamat sore teman-teman mahasiswa dan para hadirin yang saya muliakan. Kita sangat beruntung. Kita berdiri, hidup, dan tinggal di atas tanah Nanawal dan Namri. Mereka sudah ribu-ribu tahun menjaga tanah ini. Apalagi, menurut sejarah sejak zaman dulu orang Makassar sudah datang ke punya ini untuk metode Antrepan. Saya mau belajar bahasa Indonesia karena Indonesia dan Australia mempunyai hubungan yang penting sejak zaman kuno. Lagi pula, bahasa Indonesia indah dan saya suka masakan Indonesia. Saya vegan dan masakan Indonesia cocok dengan selera saya. Saya sangat suka tahu dan kecap manis sedang. Maaf, di asrama saya, di kamar saya, ada 2 batik dari Yogyakarta dan 1 kain ikat dari Sumba. Saya sering mendengarkan lagu pop Indonesia
Tetapi saya kurang tahu kalau saya betul-betul suka laptopnya. Saya sudah mengunjungi Indonesia berkali-kali dan saya pikir Nusantara Indonesia indah. Saya berminat membaca buku kesastraan dalam bahasa. Okelah, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Rosie atas cerita Anda. Sekarang ada Imogen. Nama saya Imogen. Pertama-tama motivasi saya untuk belajar bahasa Indonesia adalah berkat kakak perempuan saya. Saya mengagumi kakak perempuan saya. Jadi waktu dia mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah, saya juga mau belajar bahasa Indonesia. Walaupun dia mengubah bahasa untuk belajar bahasa Perancis, tetapi saya masih melanjutkan belajar pelajaran bahasa Indonesia karena bagi saya baik bahasa maupun kebudayaan Indonesia paling menarik. Namun seorang yang paling motivasi saya adalah guru bahasa Indonesia di tahun 11 dan tahun 12. Gurunya muda, kesenangan, ramah tamah, dan penuh semangat tentang bahasa Indonesia. Akibatnya semua siswa di kelas saya sangat menyukai belajar bahasa Indonesia, kebudayaan Indonesia, dan lain-lain. Saya juga menikmati belajar bahasa Indonesia karena salah satu teman akrab saya berasal dari Malaysia. Akibatnya saya bisa berkomunikasi dengan teman akrab saya. Terima kasih. Yang berikutnya, the CHL Director, Profesor Simon Habeli, akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Habeli, kami persilahkan. Dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia atau PTPA, the Indonesian Student Association of Australia. Semuanya tepuk tangan
melihat musik di tangan dia, irama-nya melayu, duhai sedap sekali. Irama-nya melayu, duhai sedap sekali. Senyum bambu, rendangnya pilih lembu, dangdut suara kendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara kendang, rasa ingin berdendang. Kerajanan, kerajanan, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, hai merdunya, merdu suara orangnya. Gundah goyang-goyang, rasa ingin berdendang. Gundah goyang-goyang,
A round of applause again for our performers. Terima kasih banyak atas preparasi dan persiapan grup Anjong dari begitu banyak negara. Sekarang ada Marcy yang akan berbicara tentang motivasinya. Selamat sore dan Assalamualaikum kepada semua para hadirin pada hari yang cerah ini. Saya ingin berterima kasih kepada ANU dan Bapak Duta Besar Indonesia yang telah bersedia untuk mengikuti acara kami pada hari ini. Nama saya Marcel Brosnan. Saya berkuliah di ANU pada jurusan Bahasa Indonesia dan Kajian Indonesia. Saya mulai pelajaran bahasa Indonesia ketika saya masih kecil, berumur 11 tahun dan duduk di kelas 7. Motivasi saya untuk melakukan belajar bahasa Indonesia adalah karena ibu saya berkata bahasa Indonesia adalah bahasa asing yang terbaik untuk orang Australia. Dan benar. Dan dari satu sisi, itu memang benar sekali. Dan juga dari sisi lain, menyesuaikan bahasa Indonesia bisa membantu untuk memperbaiki prospek-prospek saya dalam pasar kerja. Saya menjadi lebih banyak dimotivasi dengan bahasa Indonesia waktu saya belajar. Pada tahun 2018, saya menerima kesempatan untuk pergi ke Indonesia. Di Yogyakarta, saya belajar selama 2 minggu dengan siswi seperti saya. Saya sempat berjalan-jalan di pasar, makan nasi goreng dan pisau goreng dengan banyak teman yang baru. Saya menikmati rempah-rempah dan buah-buahan yang segar. Saya melihat Gunung Bromo, sawah yang spektakuler, dan keraton yang istimewa. Dalam kunjungan ini, saya semakin cinta bahasa Indonesia dan Indonesia. Maka sekarang saya bisa mengatakan motivasi saya untuk belajar Indonesia sangat tinggi karena berbagai alasan. Sejarah Indonesia, lingkungan Indonesia, orang Indonesia dan semua aspek yang indah di negara Indonesia. Bagi saya, bahasa Indonesia tidak hanya bahasa asing. Bahasa Indonesia juga adalah jendela untuk budaya dan gaya hidup yang mempesona. Motivasi saya tetap tinggi dan akan terus bertambah. Kuncinya adalah pendidikan, dan saya mengucapkan selamat dan rasa terima kasih kepada semua dosen dan guru yang telah mengajar dan mempromosikan bahasa Indonesia di Australia pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih, Marcy. Akhirnya ada Ayu untuk berbicara tentang pengalamannya. Selamat sore semuanya. Nama saya Ayu Ningsih Hancock, tapi panggilannya Ayu saja. Saya sangat senang bertemu dengan Anda semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Bapak Dr. Siswo Prawono, yang telah berkenan hadir bersama kami. Inspirasi saya untuk belajar bahasa Indonesia terjadi secara alamiah. Sejak saya masih kecil, saya sudah mulai mengenal bahasa Indonesia di keluarga sedikit-sedikit karena ayah saya dari Solo. Dan saya semakin suka belajar bahasa Indonesia karena banyak sekali kesempatan yang bisa saya dapat dengan belajar bahasa Indonesia. Ada banyak contoh untuk kesempatan ini. Tapi hari ini saya ingin menceritakan kepada Anda semua salah satu contoh yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Saya beruntung mendapatkan beasiswa Young Women's Enrichment Grant dari pemerintah Canberra ketika saya berumur 16 tahun. Dengan beasiswa ini, saya pergi sendirian ke Jember, Jawa Timur untuk mengajar AFL kepada anak-anak di desa Lodo Ombo, Jember. Dalam kesempatan itu, saya belajar banyak tentang kehidupan di desa Lodo Ombo ini, dan saya juga mengasah pengetahuan saya tentang bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat bagus untuk saya, dan saya tidak sabar menunggu untuk kesempatan yang berikutnya, seperti misalnya semester yang kedua tahun ini, saya akan belajar di Jogja UGM.
Terima kasih atas Kalau yang mengadakan acara ini. Terima kasih Pak. Ayo nobar. Langsung kita ke acara utama. Yaitu Nobar. nonton bareng. Kami akan menonton di balik 98. Ingatlah, adalah kuis Kahoot setelah film ini. Jadi, Anda harus menyimak baik-baik. Ya, simak baik-baik ya. Dan mudah-mudahan semua para hadirin akan menikmati film ini. Wah, Mbak Eva pulang. Oke, makasih Mbak. Nanti ketemu lagi ya. Thank you, thank you. Dan itu secara nah, maka harus saya serahkan kepada wakil presiden. Kemudian apakah ini juga merupakan dalam penyelesaian dan kabinet tidak akan timbul lagi masalah. Saya sampaikan di antara saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan